para sedulurku sekalian. Bisa jadi tanpa kita sadari, pada saat ini, pada detik ini, sang Satrio Piningit, sosok sang Kinasih, itu sudah ada bersama kita semua. Sudah menyatu dengan raga sejatinya, sudah mewadah. Dia sudah hadir di tengah-tengah kita. Bisa jadi itulah kebenarannya. Namun mengapa kita tidak pernah bisa merasakan kehadirannya? Mengapa kita tidak pernah bisa menemukannya? Pada penjelasan saya yang sebelumnya, dari pesan yang sudah saya terima, maka salah satu hal yang membuat kita tidak bisa merasakan, yang membuat kita tidak bisa menemukan sosok tersebut adalah karena hati kita masih dikuasai oleh hawa nafsu, masih dikuasai oleh keserakahan, ego, nafsu untuk memenuhi kepentingan diri kita sendiri. Dan kita sama sekali tidak memiliki kepedulian terhadap orang lain. Kita tidak memiliki kepedulian terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan, kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada alam. Kita sama sekali tidak peduli. Maka itulah yang sudah menutup hati kita. Itulah yang sudah membatasi hati kita, menciptakan penghalang, menciptakan hijab, sehingga kita tidak pernah bisa dan tidak pernah mampu merasakan kehadiran sosok yang dinanti. Lantas mengapa hati kita dipenuhi oleh hawa nafsu? Ya, karena yang kita harapkan dari sosok tersebut hanyalah semata-mata harta yang dia bawa. Harta berupa harta yang dapat dilihat oleh mata, emas, uang, dan segala macam harta yang bersifat zahir. Itulah yang kita harapkan sebenarnya dari sosok tersebut, dari sosok sang Kinasih, sosok sang Satrio Piningit. Dan dikarenakan itulah juga yang telah menutup hati kita, sehingga kita tidak mampu merasakan kehadiran sosok beliau di tengah-tengah kita. Kita tidak mampu membaca pesan-pesan, petunjuk-petunjuk, ajaran-ajaran kebaikan yang beliau sebarkan di seluruh alam semesta. Dikarenakan hati kita tertutup oleh hawa nafsu, dikarenakan hati kita dikuasai oleh ego hawa nafsu diri kita sendiri, maka kita buta melihat tanda-tanda, melihat ajaran-ajaran kebaikan yang beliau sebarkan di sekitar kita, bahkan di seluruh alam, yang mana itulah sebagai tanda, sebagai pertanda bahwa beliau sudah hadir bersama kita. Ketika kita hanya mengharapkan harta, dan harta, maka selagi kita dibutakan oleh harta duniawi itu semua, maka sampai saat itu pula kita tidak akan pernah bisa menemukan sosok sang yang dinanti. Dia akan terus tertutupi, dia akan terus dipingit, dia akan terus diberi hijab oleh Sang Maha Kuasa, sehingga kita tidak akan pernah bisa menemukannya. Lantas apa arti seorang sosok sang Kinasih? Apa arti sosok seorang Satrio Piningit? Kalau dia tidak membawa harta, untuk apa? Dia hadir untuk apa kalau dia tidak membawa harta? Memangnya dia bisa menyelesaikan seluruh permasalahan negeri ini? Memangnya dia bisa menyelesaikan seluruh permasalahan Nusantara ini kalau tidak punya harta? Wahai para sedulurku sekalian, pertanyaan yang panjenengan semua ajukan, jika panjenengan pernah bertanya seperti itu, bahkan termasuk diri saya,
itu juga tidak salah. Tapi selagi kita masih berpikir seperti itu, maka selagi itulah sosok tersebut tidak akan pernah dimunculkan oleh alam dan semesta. Selagi hati kita masih dikuasai oleh hawa nafsu akan kenikmatan duniawi, selagi hati kita masih ditutupi oleh ego, oleh keinginan hanya semata-mata untuk mencari kesenangan dunia, hanya semata-mata untuk mencari harta, dan kita sama sekali tidak mengindahkan ajaran-ajaran yang beliau sebarkan di seluruh alam ini, melalui pertanda-pertanda, melalui kode-kode yang beliau sebarkan. Namun kita tidak mampu membacanya karena hati kita dikuasai oleh hawa nafsu. Yang kita pedulikan hanyalah harta, harta dan harta. Tanpa kita sadari, kita menganggap bahwa harta itu lebih penting dari sosok yang dinanti itu sendiri. Kita hanya mempedulikan hartanya, tapi kita tidak mempedulikan sosok orang tersebut. Maka itulah yang menyebabkan beliau sangat sedih. Beliau berpikir, apakah arti kehadirannya hanyalah tentang sebuah harta? Sedangkan pesan-pesan kebaikan, ajaran-ajaran kebaikan yang beliau sebarkan sama sekali tidak kita gubris. Beliau menyebarkan ajaran-ajaran kebaikannya melalui tanda-tanda yang disebarkan di seluruh alam. Namun apakah kita sudah bisa menangkap tanda-tanda tersebut? Apakah kita sudah bisa membaca, memahami segala ajaran kebaikan yang beliau sampaikan? Selagi kita belum bisa membaca, memahami pesan-pesan, ajaran-ajaran kebaikan yang beliau sebarkan, maka selagi itulah beliau tidak akan pernah dimunculkan oleh alam, oleh semesta, dan oleh Gusti Sang Maha Kuasa sendiri. Wahai para sedulurku sekalian, pada akhirnya pertanyaannya akan kembali kepada satu pertanyaan yang sama yang sudah kita pertanyakan sebelumnya. Apakah sebenarnya yang kita harapkan dari sosok tersebut? Apakah kita hanya peduli dengan harta yang dia bawa? Ataukah kita memang benar-benar peduli akan sosok tersebut? Lantas apa yang harus kita lakukan agar sosok tersebut bisa muncul? Maka tidak ada jalan lain, wahai para sedulurku. Agar sosok tersebut bisa muncul, maka kita semua harus